Sosok hantu hidup di bawah gedung opera, menakut-nakuti semua orang di atas. Cerita ini berlatar di Palais Garnier yang megah, gedung opera Paris, sebuah mahakarya arsitektur abad ke-19. Gedung opera ini bukan hanya latar belakang, tetapi juga sebuah karakter itu sendiri. Dipenuhi dengan rahasia, sudut gelap, dan lorong tersembunyi. Itu adalah struktur yang labirin, dengan ruang bawah tanah dan jaringan terowongan yang luas di bawahnya. Opera House ini, yang indah namun menakutkan, memiliki mistikanya sendiri, berkontribusi pada suasana angker yang mengelilinginya. Desas-desus berputar tentang kejadian-kejadian aneh. Sebuah lampu gantung yang jatuh tanpa peringatan, orang-orang yang hilang secara misterius, dan keberadaan hantu yang mengendalikan nasib Opera House dari bayang-bayang. Di bawah dunia yang megah dan sibuk ini tinggal Eric, seorang pria yang terdistorsi oleh cacat lahir sehingga ia menyembunyikan wajahnya dengan sebuah masker. Dikenal hanya sebagai Phantom atau Le Fantôme dalam bahasa Prancis, Eric adalah seorang jenius musik, seorang ahli dalam komposisi maupun rekayasa. Dia merancang jebakan-jebakan rumit, jalur rahasia, bahkan lampu gantung yang menggantung di atas panggung Opera House, yang semuanya digunakan untuk mengendalikan dunia di atas. Eric bukan hanya seorang penjahat, tetapi sosok yang kompleks. Hidupnya adalah penolakan dan kesendirian. Sejak kecil, penampilannya yang mengerikan menyebabkan ia dijauhi oleh masyarakat, memaksanya untuk mencari perlindungan di kedalaman gedung opera. Seiring waktu, ia menjadi terobsesi dengan pertunjukan opera dan dengan Christine Daae, seorang penyanyi muda berbakat yang suaranya mempesonanya. Meski penampilannya mengerikan, Eric memiliki perasaan yang dalam dan hasrat untuk cinta. Namun, cintanya terpelintir, obsesif, dan posesif. Kebutuhannya untuk mengendalikan Christine hampir menekan, dan ia percaya bahwa dialah yang akan mengisi kekosongan dalam jiwanya. Emosinya begitu mentah, dan tindakannya, baik itu kebaikan atau kekejaman, didorong oleh hasrat untuk hubungan manusia. Christine Daae adalah seorang soprano muda yang cantik dan berbakat dengan suara yang seakan berasal dari dunia lain. Ia tumbuh besar di gedung opera, dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang pemain biola terkenal. Sebelum kematiannya, ayahnya memberitahunya tentang malaikat musik yang akan membimbingnya dan membantunya mencapai potensi terbaiknya. Christine, yang masih berduka atas kematian ayahnya, mulai percaya bahwa malaikat ini adalah sosok misterius yang belum pernah ia lihat, namun berkomunikasi dengannya melalui lagu dan bisikan. Ketika Phantom pertama kali mempengaruhi Christine, ia percaya bahwa malaikat ini nyata, meskipun suara yang ia dengar dalam kegelapan adalah milik Eric. Christine terbelah antara kekagumannya pada Phantom, yang tampaknya membimbing karirnya, dan cintanya pada Raoul, teman masa kecil yang kini menjadi seorang bangsawan tampan yang kembali untuk merebut hatinya. Konflik batin Christine adalah inti dari cerita ini. Ia terbelah antara perasaannya yang semakin berkembang pada Raoul, yang mewakili kehidupan normal, cinta, dan cahaya, dan ketakutannya serta daya tarik terhadap Phantom, yang menawarkan dunia hasrat dan penderitaan, namun juga menjanjikan kebesarannya. Raoul, Vicomte de Chagny, adalah teman masa kecil Christine yang tampan dan bangsawan. Ia telah mencintainya sejak mereka masih anak-anak, dan ketika ia bertemu dengannya lagi sebagai orang dewasa, ia segera bertekad untuk melindunginya dari pengaruh berbahaya Phantom. Raoul adalah seorang pria pemberani, baik hati, dan penuh tekad. Namun ia juga agak naif ketika berhadapan dengan kedalaman pergulatan emosional Christine dan pengaruh kuat yang dimiliki Phantom atas dirinya. Cinta Raoul pada Christine adalah murni, dan ia mewakili cahaya dan kebebasan yang diinginkan Christine, pelarian dari dunia gelap yang telah diciptakan oleh Phantom. Namun, upaya Raoul untuk menyelamatkan Christine hanya membawa konflik lebih besar, karena ia terjerat dalam rencana-rencana Phantom. Ketegangan antara cinta Raoul pada Christine dan obsesi Eric terhadapnya menciptakan konflik emosional utama dalam cerita. Cinta Phantom terhadap Christine bukan hanya romantis, itu obsesif, mengendalikan, dan menghancurkan. Ia mulai dengan diam-diam membimbingnya dalam bernyanyi, percaya bahwa hanya melalui bimbingannya, Christine akan mencapai kejayaan sejati. Ia mulai memanipulasi dia dan pertunjukan opera, menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Christine mendapatkan peran utama, menggantikan penyanyi lain. Ia menuntut agar ia taat padanya dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya.
Bahkan ia sampai menyabotase produksi, seperti dengan menyebabkan lampu gantung jatuh selama pertunjukan. Sebagai cara untuk menegaskan kekuasaannya. Namun, bukan hanya gedung opera yang dikuasai Pantom, ia juga mulai mengendalikan hati Christine. Ia muncul padanya sebagai sosok misterius yang hampir ilahi, berbicara padanya dalam kegelapan, menawarkan musik dan kebijaksanaan. Kebutuhannya untuk mengendalikan dirinya, untuk memilikinya sepenuhnya, tumbuh semakin putus asa ketika ia menyadari bahwa Christine memiliki perasaan pada Raoul. Ia menjadi semakin kekerasan dan tidak stabil. Beralih dari sikap penuh pesona menjadi ancaman dan kekejaman. Christine terjebak dalam segitiga cinta yang mengerikan. Perasaannya pada Raoul, meski kuat, diperumit oleh rasa syukur dan ketakutan terhadap Pantom. Ia merasa simpati pada Eric karena, dalam cara yang aneh, ia memahami dirinya sebagai seorang seniman. Dan ia merasa kasihan atas penderitaannya. Namun, keinginannya untuk kehidupan yang normal, bersama Raoul, menariknya menjauh dari Pantom. Ketegangan meningkat saat kecemburuan Eric semakin kuat. Dan ia menuntut agar Christine memilih dirinya atau Raoul, musik atau cinta. Siksaan Pantom semakin meningkat saat cinta Christine pada Raoul semakin jelas. Sisi gelap Eric muncul dalam kekuatan penuh. Ia memulai serangkaian peristiwa yang memuncak pada konfrontasi terakhir, di mana Christine harus memutuskan bukan hanya nasib hatinya, tetapi juga nasib Pantom. Dalam adegan klimaks cerita, sifat sejati Pantom terungkap. Dihadapkan pada penolakan Christine, ia diliputi oleh kemarahan dan kesedihan. Ia membiarkan Raoul masuk ke ruang bawah tanahnya, tempat konfrontasi terakhir terjadi. Christine, dalam satu tindakan kasih sayang terakhir, mencium Eric. Memberinya momen cinta dan kelembutan yang singkat. Momen belas kasih ini, bagaimanapun, terasa pahit, karena Pantom tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan cinta yang begitu ia dambakan. Pada akhirnya, kemanusiaan Eric terungkap. Ia bukan hanya monster, tetapi jiwa yang hancur dan kesepian yang telah ditinggalkan dunia. Cintanya pada Christine nyata, tetapi pada akhirnya itu merusak. Ciuman Christine, bagaimanapun, menunjukkan kemungkinan penebusan dan kemanusiaan, meskipun sudah terlambat baginya untuk sepenuhnya meraih kebahagiaannya. Pantom meninggal di ruang bawah tanahnya. Dan Christine serta Raoul melarikan diri bersama, bebas untuk menjalani kehidupan yang telah mereka idamkan. Gedung opera tetap ada, seperti biasa, sebagai simbol keindahan dan teror. Dihantui oleh hantu pria yang pernah mencintainya, dan mencintai Christine dengan segenap hati.